baik semua ya. Nah, tema kita pada hari ini adalah mengerjakan keselamatan. Ada 3 pekerjaan yang harus dikerjakan setiap orang yang sudah dikaruniakan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi enggak cukup hanya percaya aja sama Tuhan Yesus, tapi ada hal-hal yang harus kita kerjakan setelah kita dikaruniakan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, kita harus mengetahui jati diri kita setelah kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita harus menjadi orang Kristen sejati. Jangan jadi Kristen pendusta. Yang ketiga, kita harus memiliki penguasaan diri yang benar. Nah, kita akan belajar satu persatu ya. Kita mulai dari yang pertama. Siapa jati diri kita setelah kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, kita buka ayat pengajarannya di dalam Efesus 1, ayatnya yang ketiga sampai yang ke-14. Nah, ayat ini kita baca bergantian. Saya akan baca dari Efesus 1 ayat 3 sampai 8. Saudara baca nanti dari 9 sampai 14 ya. Kita mulai ya. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaannya dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikannya dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjanjikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Nah, jadi setelah kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan kita menerima Dia menjadi juru selamat kita memiliki jati diri baru di dalam Tuhan. Yang pertama, oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita telah dikuduskan. Nah, bagaimana proses pengudusannya itu? Pada saat kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan menerima Dia menjadi juru selamat kita, Allah Bapa mengaruniakan kuasa-Nya di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus yang dipersatukan di dalam diri kita. Nah, ketika Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita, maka iblis sudah tidak lagi bisa berbuat apa-apa di dalam diri kita, sehingga kita terbebas dari kuasa iblis. Kemudian, Roh Kudus yang dipersatukan di dalam diri kita akan senantiasa mengingatkan segala hal yang diperintahkan Tuhan Yesus. Nah, ketaatan kita melakukan perintah Tuhan Yesus akan memperbaharui hati kita sehingga kita memiliki hati seperti Bapa, yaitu hati yang tidak merancangkan hal-hal yang mencelakakan, tetapi hati yang merancangkan damai sejahtera, hati yang merancangkan hidup penuh pengharapan. Nah, apa yang ada di dalam hati kita itu akan keluar melalui ucapan dan perbuatan kita. Jadi kita akan mengatakan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang baik. Tidak akan mengatakan dan melakukan hal-hal yang jahat. Jadi keseluruhan hidup kita, baik hati, pikiran, ucapan, perbuatan kita seturut kehendak Allah.
Begitulah proses pengudusan kita ketika kita sudah dikaruniakan kuasa dari Tuhan, yaitu Roh Kudus yang dipersatukan di dalam diri kita. Nah, yang kedua, setelah kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi anak Allah, pencipta semesta yang maha kaya dan maha kuasa. Bagaimana kita bisa menjadi anaknya? Karena oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus kita sudah diperdamaikan, kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan kembali di hadapan Allah Bapa. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah Bapa. Yang ketiga, oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah ditebus dari kematian yang pertama, yaitu kematian secara rohani. Sehingga kita kembali menjadi manusia yang hidup di hadapan Allah Bapa, yaitu manusia yang hidup secara rohani. Dan ketika kita sudah ditebus, maka semua dosa yang pernah kita lakukan sudah diampuni. Yang keempat, oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita beroleh bagian di dalam kerajaan sorga. Yang kelima, oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dimateraikan dengan kuasa Roh Kudus, supaya kita mendapatkan mahkota kehidupan kekal. Nah, jadi ada 5 jati diri kita setelah kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, maka kalau kita sudah mengenal siapa jati diri kita di dalam Tuhan, kalau kita sudah memiliki Roh Kudus di dalam diri kita, kita tidak boleh lagi takut sama ancaman, intimidasi iblis ataupun manusia. Karena sudah ada kuasa Tuhan di dalam diri kita. Yang kedua, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu setiap saat akan mengingatkan kita perintah Tuhan Yesus. Maka satu-satunya yang harus kita lakukan adalah menuruti perintah itu. Suara Roh Kudus yang mengingatkan segala yang diperintahkan Tuhan Yesus. Jangan lagi menuruti iblis, jangan menuruti manusia, jangan juga menuruti keinginan dagingmu. Amin. Nah, yang kedua, kalau kita sudah menjadi anaknya Allah yang maha kaya, jangan lagi meminta apapun kepada roh-roh yang miskin yang ada di dunia, tapi mintalah sama Bapamu yang maha kaya. Ya, jangan kayak anak presiden minta sama gelandangan, goblok namanya itu. Ya, Bapak kita maha kaya, minta hanya kepada Bapak. Ya, kalau kita sudah menjadi anaknya Allah, Bapak yang maha kaya, jangan mengharapkan, jangan mengandalkan manusia. Andalkanlah Bapak kita. Ya. Nah, dan kalau kita sudah ditebus oleh darah Kristus, dosa kita sudah diampuni, jangan lagi mau hidup di dalam dosa. Jangan sampai kita seperti babi yang kembali ke kubangan. Jangan seperti anjing yang kembali memakan muntahannya. Jadi ketika kita sudah ditebus, dosa kita diampuni, jauhi dosa. Nah, yang keempat, kalau kita sudah mendapat bagian dalam kerajaan sorga oleh karena kita beriman kepada Tuhan Yesus, jangan lagi mau digeser dari imanmu. Jangan lagi mau diajak-ajak beriman pada sesuatu yang bukan berasal dari sorga. Kalau kau keluar dari Kristus, engkau tidak menjadi bagian dari kerajaan sorga. Yang kelima, kalau kita sudah dimateraikan dengan kuasa Tuhan, yaitu Roh Kudus yang dipersatukan di dalam diri kita, supaya kita mendapatkan mahkota kehidupan kekal, maka taatilah itu sampai mati. Kalau kita memberontak, kalau kita tidak menaati Roh Kudus, itu akan menjadi bahaya besar. Maka kita wajib menaati suara Roh Kudus itu supaya kita mendapatkan mahkota kehidupan kekal. Jangan kau berontak supaya pas nanti kita meninggal, roh kita jangan dicampakkan ke neraka. Ya? Jadi ketika kita sudah dimateraikan,
sungguh-sungguh taati sampai kita mati. Itulah gunanya kita harus mengetahui siapa jati diri kita di dalam Tuhan. Itulah pentingnya kita mengetahui apa saja karunia yang dikaruniakan Tuhan sama kita supaya bisa kita pergunakan dengan benar. Karunia-karunia itu fungsinya apa? Memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan selama kita ada di dunia yang ada di bawah kuasa iblis ini. Yang kedua, ketika kita mengetahui jati diri kita menjadi tahu tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Mendapatkan mahkota kehidupan kekal. Mengetahui jati diri kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Percaya, taat pada Tuhan Yesus Kristus, karena keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah pentingnya kita harus mengetahui jati diri kita. Nah, yang kedua, kita harus jadi orang Kristen sejati, jangan jadi Kristen pendusta. Siapa ini Kristen pendusta? Kristen pendusta adalah orang yang beragama Kristen, tapi tidak punya kerinduan yang murni untuk mengenal Tuhan Yesus, enggak pernah punya kerinduan yang murni untuk mengetahui ajaran Tuhan Yesus. Jadi kalau orang enggak pernah pengen kenal Tuhan Yesus, maka dia tidak akan pernah mendekatkan diri sama Tuhan, dia tidak akan pernah mencari Tuhan, dia tidak mau tahu apapun itu ajaran Tuhan. Jadi kekristenan itu hanya sebuah logo atau lambang keagamaan, bukanlah tujuan hidup. Jadi ngakunya pengikut ajaran Kristus, kenal Kristus saja enggak, tahu ajaran Tuhan Yesus Kristus saja enggak. Nah, sama seperti saya dulu. Saya mengaku ya di hadapan Tuhan dan di hadapan saudara, sampai usia 32 tahun saya Kristen pendusta. Dari lahir KTP-nya Kristen, kalau ditanya orang Kristen, pergi ke gereja, tapi sampai usia 32 tahun saya nggak kenal siapa Tuhan Yesus, saya nggak tahu apapun ajaran Tuhan Yesus. Dan karena saya nggak kenal Tuhan Yesus, saya nggak tahu ajaran Tuhan Yesus, ya saya mau mengikuti ajaran orang-orang di sekitar saya. Dan karena saya tumbuh di lingkungan orang-orang yang percaya arwah nenek moyang, percaya dukun, percaya peramal, ya saya ikutin. Jadi kalau ada masalah saya cari dukun, tapi ngakunya Kristen. Nah, tapi puji Tuhan, semua itu dibahkan kemurahan Tuhan. Nah, apa itu Kristen sejati? Kristen sejati adalah orang yang beragama Kristen, yang mempunyai kerinduan hati yang murni ingin mengenal Tuhan Yesus. Orang Kristen yang mempunyai kerinduan hati untuk mengetahui ajaran Kristen. Kalau kita rindu, pasti kita cari. Kalau kita rindu, pasti kita ingin mendekat. Kalau kita pengen tahu, pasti kita cari tahu. Jadi orang Kristen sejati pasti rajin baca Alkitab, pasti rajin doa, pasti rajin melakukan apa yang diajarkan Tuhan. Nah, dan itulah yang saya lakukan sejak tahun 2020 ya, di umur saya yang ke-33 tahun. Karena Tuhan banyak sekali menolong hidup saya ya. Tuhan sembuhkan penyakit saya, Tuhan lepaskan saya dari pergumulan panjang saya. Nah, pada saat dan setelah saya melihat kuasa Tuhan itulah hati saya tergerak. Saya ingin kenal Tuhan. Saya pengen tahu apa yang Tuhan ajarkan karena saya ingin melakukan ajaran Tuhan. Nah, yang pertama kali saya lakukan adalah pada saat itu ya, saya lagi baca kitab Daniel. Terus saya lihat di situ pada saat Daniel mengkhususkan dirinya tidak minum dan makanan raja, dia nggak minum anggur, Tuhan kasih hikmat yang luar biasa sama dia. Saya coba, saya ikut-ikutin. Nah, saat itu saya bilang sama Tuhan, oke Tuhan, mulai hari ini aku nggak mau minum alkohol. Karena dulunya hampir 20 tahun, bisa dikatakan 6 hari dalam seminggu saya peminum alkohol. Karena saya dulu SPG minuman beralkohol. Nah, setelah nggak kerja pun saya tetap minum alkohol. Sampai saya hamil, saya menyusui juga minum alkohol. Tapi puji Tuhan anak saya sehat ya, berkat kebaikan Tuhan ya. Nah, saat itu umur anak saya 6 bulan yang cowok ya.
Disitulah saya berjanji, Tuhan mulai hari ini aku tidak akan minum alkohol. Berat memang saudara, karena udah kebiasaan ya, melepaskan kebiasaan itu gak gampang. Tapi karena pertolongan Tuhan, mulai dari detik saya mengucapkan janji itu sampai detik ini, setetes alkohol pun tidak pernah saya minum lagi. Nah, kemudian saya mulai sungguh-sungguh baca Alkitab, saya mulai bangun hubungan lah sama Tuhan ya. Saya nggak tahu memulainya gimana, karena saya tidak punya pembimbing rohani gitu. Saya juga buta sama sekali tentang Alkitab, nggak pernah baca, apapun nggak tahu gitu. Yang saya lakukan adalah saya mulai cerita sama Tuhan, apapun itu masalah saya, kesedihan saya cerita sama Tuhan. Bahkan hal yang lucu-lucu bisa saya cerita sama Tuhan dalam doa. Saya mulai bertanya apapun yang terjadi dalam hidup saya, apapun yang bikin saya pusing, saya tanya sama Tuhan. Kayak anak kecil. Jadi sejak saat itu, saya merasa Tuhan Yesus itu kayak papa saya. Teman saya, tempat saya nanya, tempat saya curhat, tempat saya minta apapun. Nah, sampai akhirnya pertama kali saya menyelesaikan baca kitab Kejadian sampai Wahyu, saya pusing 7 keliling saudara, bingung, saya sebingung-bingungnya kan. Nah, dalam kebingungan itu tiba-tiba ada suara dalam hati saya bilang, baca Alkitab, cari pengajaran. Saya bingung ini apaan gitu, tapi saya turutin. Saya ulang lagi baca dari kitab Kejadian sambil dengerin khotbah. Jadi hampir 1 tahun kerjaan saya dengerin khotbah, cari pengajaran lah pokoknya tentang ayat Alkitab. Sampai saya salah masuk kamar saudara ya. Semua khotbah pendeta mana aja saya ikutin. Saya salah masuk kamar, saya ikutin khotbah pendeta Saksi Jehovah. Nah dulu saya nggak tahu itu kan. Di depan rumah kami ada gereja Saksi Jehovah. Tapi karena nggak tahu apa-apa ya udah gereja aja gitu kan. Cuman semakin saya ikuti kok aneh gitu, kok janggal. Janggal yang saya temukan adalah pendeta yang khotbah itu percaya apa yang dikatakan Rasul Paulus bahwa akan ada pengangkatan, kita diubahkan dalam sekejap mata. Tetapi pendeta itu nggak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia katakan Yesus itu ciptaan, kan aneh gitu karena saya udah pernah baca Alkitab. Ya kan? Jadi saking saya mengganjalnya di hati saya download tuh apanya? Alkitabnya, Alkitab mereka. Nama Alkitabnya Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, isinya hampir sama, tapi ada yang diselip-selipkan, dibeda-bedakan gitulah, tapi hampir sama. Ya, tapi ya biarlah, itu urusan mereka lah itu ya. Nah, gara-gara itulah saya bisa hafal merek gereja mereka, jw.org. Jadi ketika ada orang mengirimkan saya link-link untuk dipelajari, langsung ketahuan ini gereja mana gitu ya. Nah, tapi walaupun saya masih bingung pada waktu itu, saya tetap lanjut baca Alkitab. Nah, semenjak saat itulah mulai sering-sering muncul ayat Alkitab di dalam hati saya. Baik saya lagi bingung, baik saya sedih, baik lagi khawatir, baik lagi takut, ada aja ayat Alkitab yang muncul di hati saya. Sampai suami saya bilang kewalahan, ngomong asih Alkitab aja, ngomong asih Alkitab aja. Ya memang itu yang keluar di hati saya. Dan kalau saya bisa membagikan kepada saudara kesinambungan ayat-ayat dalam Alkitab, itu bukan karena saya bisa hafal ayat Alkitab ini. Ketika muncul ayat-ayat firman Tuhan di hati saya, itu pun saya harus Google. Karena saya nggak tahu itu tertulis di mana. Saya nggak hafal Alkitab. Jadi kalau saya bisa membagikan kepada saudara kesinambungan ayat-ayat dalam Alkitab, itu berasal dari firman Tuhan yang muncul di hati saya. Dan apa yang saya alami merupakan janji Tuhan yang dituliskan di dalam Yeremia 31 ayat 34. Coba kita lihat Yeremia 31. Yeremia 31 ayat 33 dan 34. Boleh minta bacakan? Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku.
Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Amin. Inilah yang saya alami. Saya mengenal Tuhan dari firman Tuhan yang disuarakan di hati saya. Dari apa yang saya alami, apa yang tertulis di dalam Alkitab, inilah yang menjadi dasar saya berani mengatakan, kalau ada orang yang beragama Kristen enggak kenal Tuhan Yesus, enggak tahu ajaran Tuhan Yesus, itu karena dia enggak mau tahu. Dia enggak punya kerinduan hati yang murni untuk kenal Tuhan, dia enggak punya kerinduan hati yang murni untuk tahu ajaran Tuhan. Tapi kalau kita punya kerinduan ingin kenal Tuhan, punya kerinduan ingin mengetahui ajaran Tuhan, Tuhan pasti berikan. Karena Tuhan Yesus yang bilang, barang siapa yang mencari aku dengan kesungguhan hatinya, aku akan menyatakan diri kepada dia. Barang siapa mengetuk pintu, pintu dibukakan. Barang siapa meminta hal kerajaan sorga, akan diberikan. Barang siapa mencari pasti mendapatkan, itu janji Tuhan. Makanya saya berani mengatakan, kalau sampai ada orang yang beragama Kristen enggak kenal Tuhan, itu karena dia tidak mau kenal Tuhan, bukan Tuhan yang menolak dia. Jadi pilihannya ada di tangan saudara. Saudara mau jadi Kristen pendusta atau Kristen sejati. Nah, kenapa kita perlu harus jadi Kristen sejati? Karena kalau kita tahu ajaran Tuhan Yesus, kita lakukan dengan taat, itu akan memperbaharui diri kita sehingga kita memiliki karakter Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, yang ketiga yang harus kita kerjakan adalah penguasaan diri yang benar. Bagaimana penguasaan diri yang benar? Yaitu kita harus menolak segala keinginan-keinginan yang bertentangan dengan perintah Tuhan Yesus. Sehingga hidup kita senantiasa melakukan hal-hal yang sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Itulah penguasaan diri yang benar. Nah, kalau bahasa Alkitabnya, kita menyangkal diri kita menaklukkan diri pada Tuhan Yesus. Nah, mengapa penguasaan diri yang benar ini menjadi sangat penting? Karena sekalipun kita sudah tahu ajaran Tuhan Yesus, karena sekalipun kita sudah tahu konsekuensi atau akibat kalau kita tidak menaati Tuhan Yesus, kalau kita tidak memiliki penguasaan diri yang benar, tetap saja kita akan melanggar perintah Tuhan. Saya kasih beberapa contoh. Semua orang tahu kalau membunuh itu adalah suatu kejahatan dan akan mendatangkan penghukuman yang berat. Semua orang tahu. Tapi kenapa masih banyak pembunuhan? Apa mereka nggak tahu itu kesalahan? Tahu. Apa mereka nggak tahu hukumannya berat? Tahu. Tapi kenapa dilakukan? Karena tidak memiliki penguasaan diri. Semua dokter itu ada di bawah sumpah. Mereka disumpah untuk mengabdi pada kemanusiaan. Tapi faktanya banyak dokter-dokter yang mempermainkan kesehatan manusia untuk keuntungan besar. Aparat-aparat negara itu disumpah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Tapi banyak aparat negara jadi keparat yang membolak-balikkan kebenaran dan keadilan demi uang. Apa mereka nggak tahu mereka di bawah sumpah? Tahu. Apa mereka nggak tahu kalau ketahuan mereka melanggar sumpah mereka ada konsekuensi? Tahu. Tapi kenapa dilakukan? Hawa nafsu. Mereka tidak memiliki penguasaan diri. Nah, mungkin saudara akan mengatakan, itu mungkin orang yang nggak kenal Tuhan. Itu mungkin orang yang nggak tahu ajaran Tuhan, makanya begitu. Saya kasih contoh Alkitabnya. Daud, orang yang dipilih Tuhan, orang yang dekat sama Tuhan, bisa kan jatuh dalam dosa? Dia mengambil istri Uria, dia merencanakan pembunuhan Uria. Kurang dekat apa Daud sama Tuhan? Mengapa dia bisa jatuh dalam dosa? Tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Sekalipun dia tahu kebenaran, dia tahu konsekuensi,
karena tidak memiliki penguasaan diri, dia jatuh ke dalam dosa. Salomo, orang yang Tuhan pilih sebelum lahir sudah dipilih untuk membangun bait suci. Salomo, orang yang paling berhikmat di atas muka bumi, jatuh pada penyembahan berhala. Karena apa? Koleksi perempuan. Salomo nggak kurang istri, Salomo nggak kurang selir, Salomo nggak kekurangan perempuan yang percaya jadi di bangsa Israel. Tapi kenapa harus dikoleksinya perempuan-perempuan penyembah berhala? Akhirnya dia jatuh kepada penyembahan berhala. Jadi tidak menjamin kedekatan kita sama Tuhan, pengenalan kita sama Tuhan buat kita aman dari dosa. Kita bisa tetap jatuh ke dalam dosa kalau kita tidak memiliki penguasaan diri yang benar. Kita harus menolak segala keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Supaya kita selalu melakukan hal-hal yang sesuai dengan perintah Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menguasai seluruh diri kita, melatih tubuh kita. Supaya setelah kita memberitakan Injil, kita sendiri jangan ditolak. Dan itulah yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mewanti-wanti kita bahwa orang yang bernubuat demi nama Yesus, orang yang mengusir setan demi nama Yesus, orang yang melakukan penyembuhan demi nama Yesus, tetap aja bisa ditolak Tuhan. Karena apa? Melakukan kejahatan. Walaupun memang di dalam Alkitab enggak dituliskan secara terperinci apa kejahatannya ya. Tapi kalau kita melihat Alkitab secara keseluruhan, orang yang sudah dekat sama Tuhan, ancaman yang paling bahaya itu uang. Ya kan? Pendeta yang paling rawan itu apa? Uang. Dia punya karunia, dipakainya untuk uang. Yang disembuhkannya cuman yang punya uang. Jadi itulah pentingnya kita harus memiliki penguasaan diri yang benar. Jadi ingat saudara-saudaraku, ada 3 pekerjaan kita setelah kita dikaruniakan iman kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Yang pertama, kita harus mengetahui jati diri kita di dalam Tuhan supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan di dalam dunia yang berada di bawah kuasa iblis. Yang kedua, kita harus menjadi Kristen sejati, yaitu pengikut ajaran Kristus yang mengetahui ajaran Tuhan Yesus Kristus, yang melakukan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kita diperbaharui menjadi sama seperti karakter Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kita harus memiliki penguasaan diri yang benar, yaitu menolak segala keinginan-keinginan yang bertentangan dengan perintah Tuhan Yesus, supaya kita senantiasa melakukan hal-hal yang sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Tuhan menolong supaya kita sampai pada pertandingan kita diterima di Firdaus kelak. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada henti-hentinya kami Bapa mengucap syukur dan berterima kasih karena begitu banyak kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau tebus kami, Engkau selamatkan kami, Engkau karuniakan karya rohani yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Hanya ucapan syukur dan penyerahan diri kami yang bisa kami berikan, kembalikan kepada-Mu Tuhan. Tuntun kami selalu Bapa, untuk kami bisa melakukan apa yang Engkau kehendaki. Ajar kami untuk selalu taat kepada-Mu, agar kehidupan kami selalu memuliakan, memuji-muji nama-Mu selama kami hidup. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan itu menjadi rema dalam hati dan pikiran kami lakukan di setiap langkah kehidupan kami, karena firman-Mu adalah terang bagi jalan-jalan kami. Dan kami memohon Tuhan, Engkau berbelas kasihan untuk menguatkan kami, supaya kami mampu melakukan apa yang Bapa kehendaki. Bapa, hamba-Mu menyerahkan semua anggota jemaat gereja ini, juga yang ada di rumah, semua anak-anak-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Terjadilah kepada kami seperti yang Bapa kehendaki, karena anakmu percaya Engkau yang paling tahu segala apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita sambil menaikkan lagu Ku Diberi Kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Yesus ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sambil bangkit diri, kita akan menerima doa berkat. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat Ibu Ednasaan ya, dan Korijen dan semuanya. Terima kasih buat jemaat-jemaat Tuhan yang mau hadir. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaannya, pelayanannya, kesehatannya ya, dan semua anak-anak ilahinya untuk melayani kerjaan Tuhan. Ayo kita berdoa. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah pandangan-Mu dan buka hatimu. Terimalah dan pulanglah dengan kasih Bapa.
anugerah yang begitu indah dari Elohim Yahweh pencipta langit bumi dan isinya. Terimalah hidup, bahkan hidup yang penuh kelimpahan dari Kristus Yesus Tuhan kita, dan kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal. Damai sejahteranya, sukacitanya ada di kehidupan kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Jemput kita yang percaya sama-sama.